Oke, selamat pagi semuanya. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul sekali lagi untuk kita ingin bersekutu, untuk beribadah, untuk memulai kegiatan untuk satu minggu ini. Mari kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita puji Tuhan kita sembah Tuhan kita dengan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita sama-sama kita nyanyikan dengan penuh ungkapan rasa syukur. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita hari yang baru. Kita yakin bahwa hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh arahan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, itu selalu ada untuk anak-anaknya. Mari kita angkat sebuah pujian, esok kan kujelang. Karena dimanapun kita berada, ketika kita melihat keajaiban Tuhan, kita harusnya bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tak pernah kita kekurangan, selalu Tuhan cukupkan. Mari kita angkat pujian. Esok kan kujelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari kita ulangi sekali lagi. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan
akan ku jela tanpa keraguan, Surya akan terus ada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama secara online, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Saat kurenungkan segala kebaikan Tuhan, tak pernah ku kekurangan. Sama seperti pujian ini Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, mempersiapkan hati pikiran kami, boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan boleh pakai dengan luar biasa, boleh memberkati kami dengan renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang melayani, untuk saya memimpin puji-pujian, untuk Arif ini bermain musik, kami juga serahkan semua ke dalam Tangan. Untuk sarana prasarana yang kami gunakan, kami juga serahkan semuanya ke dalam Tangan. Akhirnya Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam Tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sungguh baik, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita rasakan dengan sebuah pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia
Luar biasa Tuhan kita, adik-adik semuanya. Pujian yang barusan mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh betapa indah, betapa luar biasa. Mari kita senantiasa kita belajar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat sebuah pujian, jadikan aku indah. Mari kita datang pada Bapa dalam kerinduan. Mari kita memandang keindahan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita angkat pujian ini, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Karya-Mu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita ataskan pujian ini. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama kita katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ada ku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom, damai sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 6. Saya akan menyampaikan sebuah tema tentang motivasi dalam beribadah. Baik, sebelum lebih jauh kita bersama memperhatikan firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan tuntunan-Mu.
kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mengerti memahami akan kehendak-Mu, tetapi juga tahu bagaimana kami harus menghidupinya. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain bercocok tanam, salah satu hobi saya adalah memelihara ikan. Di rumah saya punya sebuah akuarium, tidak terlalu besar, tetapi saya mengisinya dengan beberapa jenis ekor ikan. Ya, dan setiap hari kegiatan rutin saya, selain saya berkebun, saya juga merawat akuarium, memberi makan ikan, ya, menata interior, ya sedikit mendekor akuarium saya. Dan setelah semuanya selesai, saya akan duduk di depan akuarium sembari memperhatikan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Dan saya merasa seperti mengenal tiap ekor ikan itu, bagaimana perilakunya, kebiasaannya. Kadang ada melihat ikan yang begitu menyenangkan, tetapi ada juga ketika satu waktu perilaku ikan di sana begitu menjengkelkan saya. Saya pikir-pikir, seperti itu juga kehidupan kita manusia. Kita ini seperti gambarannya ada di dalam sebuah akuarium yang besar. Akuarium yang transparan tentunya, dan bisa dilihat dari semua sisi. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melarang orang ketika mereka melihat, lalu menilai hidup kita, perilaku kita, bagaimana diri kita. Kita tidak bisa melarang orang menilai kita. Orang akan menilai kita baik jika perilaku kita yang kita tampilkan itu baik. Demikian juga sebaliknya. Orang akan menilai kita buruk jika yang kita tampilkan perilaku kita adalah buruk. Tetapi di sisi lain, kita perlu melihat keadaan ini, hidup yang seperti di dalam akuarium itu sebagai sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan apa? Yaitu untuk menunjukkan kepada orang lain apa yang kita perbuat. Tentu yang saya maksudkan di sini bukan untuk atau mengajarkan ya kita semua atau Anda semua untuk menyombongkan diri, terlebih supaya orang memuji kita. Tidak ya. Nah, melakukan sesuatu yang baik supaya dilihat orang, tentu baik jika motivasinya benar. Nah, hidup yang benar itu adalah hidup yang didasarkan pada satu kesadaran. Ya, satu kesadaran bahwa setiap orang harus memberikan keteladanan hidup bagi sesamanya. Nah, itulah sebabnya keteladanan itu harus ditunjukkan, disaksikan namanya ya, sehingga orang yang melihatnya juga berharap mereka juga akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Para murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi menunjukkan sesuatu yang baik ya, baik itu yang kita pikir, kita katakan atau kita perbuat, itu sangat penting supaya bisa sekali lagi diteladani orang. Nah, orang tidak akan bisa meneladani yang baik yang keluar dari dalam diri kita atau hidup kita ini jika kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi. Oleh sebab itu, kata kunci di sini adalah motivasi. Motivasi itu penting sekali. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-18, di sana kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mengajar tentang sebuah pelajaran yang sangat penting sekali kepada para pendengarnya, yaitu tentang bagaimana menjalankan kewajiban agama mereka atau ibadah mereka di dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Di sisi lain, Yesus juga nampaknya sedang menegur seseorang atau sekelompok orang. Diduga kuat ini adalah kelompok orang-orang Farisi yang menjalankan kewajiban agama mereka atau ibadah mereka dalam kehidupan sehari-hari secara salah atau tidak benar. Karena itu Yesus mengajak para pendengarnya untuk belajar dari kesalahan orang-orang Farisi ini di dalam menjalani kewajiban agama mereka sehari-hari.
Nah, beberapa hal Yesus singgung, yaitu yang pertama, dalam hal memberi sedekah. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan bersedekah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan tentu sangat mulia, karena setiap aksi sedekah yang diberikan tentu akan memberikan pesan dan sentuhan kemanusiaan yang sangat kuat dan menarik perhatian banyak orang. Namun sayangnya, aksi sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi tercemar oleh motivasi yang tidak benar. Karena mereka melakukan sedekah dengan tujuan supaya diri mereka dilihat orang. Mereka dipuji orang. Mereka semakin dihormati orang. Jadi ini dia masalahnya. Diri mereka dilihat orang, dihormati orang, dipuji orang, itu lebih utama daripada aksi yang mereka lakukan. Masalahnya di situ. Nah, oleh sebab itu, kepada para pendengarnya Yesus mengajarkan sebaliknya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Bahkan selanjutnya Yesus mengatakan, dia mengajarkan, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya di sini adalah bersedekah itu harus dengan motivasi yang benar, di mana di dalam hati. Maka Tuhan yang melihat motivasi mulia yang tersembunyi dalam hati akan membalaskannya. Selanjutnya di dalam hal yang kedua, yaitu di dalam hal berdoa. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa tentu sangat baik. Kita semua setuju bahwa kita semua harus berdoa. Nah, Tuhan menghendaki kita bahkan berdoa senantiasa. Namun, doa itu akan menjadi tidak benar jika motivasinya salah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yaitu karena mereka mengucapkannya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Dan bahkan pada tikungan-tikungan jalan raya. Bahkan mereka berdoa dengan bertele-tele. Bertele-tele itu artinya dengan panjang lebar, berulang-ulang, seakan-akan Tuhan itu tidak mengerti kalau tidak diulang-ulang. Seakan-akan Tuhan itu bahkan tidak mendengar. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kepada para pendengarnya Yesus juga mengajarkan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, jangan berdoa seperti orang-orang Farisi yang munafik itu. Hal ini disebabkan karena apa yang keluar dari mulut mereka, dari doa orang-orang yang munafik itu, tidak sesuai dengan isi hati mereka. Motivasi mereka hanya supaya mereka dilihat orang. Supaya mereka dilihat seakan-akan kerohanian mereka begitu tinggi. Yesus sebaliknya mengajarkan kepada para pendengarnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kembali tentang masalah motivasi begitu penting, apalagi di dalam hal berdoa. Selanjutnya yang terakhir, hal yang ketiga, yaitu di dalam hal berpuasa. Berpuasa itu juga tentu sangat baik. Ada orang yang berpuasa ketika dia menghadapi atau menggumuli masalah tertentu. Tujuannya adalah mencari kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan terhadap orang-orang Farisi yang munafik, Yesus menegur keras cara dan motivasi mereka berpuasa. Ya. Dan kepada para pendengarnya dia sampaikan. Yesus juga mengajarkan motivasi yang benar di dalam hal berpuasa.
Dia katakan pada para pendengarnya, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya mereka dilihat, atau supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sekarang kita pada masa kini? Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Cakupan ibadah itu bukan sebatas ke rumah ibadah atau ikut ibadah setiap minggu seperti sekarang ini. Ibadah sesungguhnya mencakupi begitu luas, yaitu seluruh aktivitas kita setiap hari. Karena real dari ibadah itu adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah ibadah yang hidup. Para murid dan juga para guru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sekali lagi bahwa motivasi tidak bisa diabaikan dalam menjalankan ibadah dalam keseharian hidup kita. Baik ketika kita bersekolah, ya sebagai murid ketika bersekolah, mengerjakan tugas-tugas, ujian, dan lain sebagainya. Bahkan sebagai guru, ya, bahkan motivasi sangat penting sekali ketika harus menjalankan tugas mengajar dan mendidik atau membimbing siswa. Para guru dan murid yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi motivasi sangat menentukan nilai dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Jika dalam segala sesuatu yang kita kerjakan motivasinya untuk ibadah atau memuliakan Tuhan, maka itu memiliki nilai yang kekal. Beda halnya dengan jika dijalankan untuk kepentingan atau pujian bagi diri sendiri, maka itu nilainya tidak kekal dan tentunya tidak memuliakan Tuhan. Karena itu juga berarti telah merampas, ya, itu artinya merampas kemuliaan Tuhan. Karena pujian, penghormatan, dan kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Jadi mari saya mengajak kita semua untuk introspeksi diri kita masing-masing. Apakah motivasi kita sudah benar, baik kita ketika kita beribadah maupun ketika kita menjalani hidup, ya, praktek ibadah itu di dalam kehidupan kita setiap hari, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Jika hati seseorang dikuasai oleh kasih kepada Tuhan, maka motivasinya juga akan selaras, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jika hatinya seseorang dikuasai oleh kasih kepada diri sendiri, maka motivasinya juga akan selaras, yaitu untuk pujian bagi dirinya sendiri. Mari saya mengajak kita semua, ketika beribadah, khususnya seperti sekarang ini, jalanilah dengan motivasi yang benar. Demikian juga ibadah dalam praktek hidup sehari-hari dijalani dengan benar. Kita semua tentu ingin diberkati dan dipuji oleh Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan motivasimu. Berkat Tuhan itu ada dan bahkan tercurah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan beribadah dengan motivasi yang benar dalam praktek hidupnya setiap hari. Para guru dan murid yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun saat ini masih dalam masa pandemi, mari khususnya bagi para murid, bersekolahlah dengan benar. Itu juga ibadah. Jadikan aktivitas bersekolah, baik ketika kalian belajar, berlatih, mengerjakan tugas, kerjakan itu semua sebagai sebuah prioritas. Bukan bermalas-malasan, atau bukan kucing-kucingan, atau bahkan bermain game. Mari kita menjalani panggilan Tuhan di dalam diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ibadah itu bukan sekedar apa yang nampak di luar, yang dilihat orang. Namun yang tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan adalah ibadah yang dimulai dari hati dengan motivasi yang benar.